What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body ass fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Saya dari semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori sosiologi Marxisme pada mata kuliah Sosiologi Sastra yang diampu oleh Bapak Fatwani. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian teori sosiologi Marxisme. Teori sosiologi Marxisme itu sejatinya berbeda dengan teori Marxisme, meskipun memiliki landasan pemikiran yang sama. Nah, teori Marxisme merupakan kritik terhadap paham kapitalisme, sedangkan sosiologi Marxisme itu terutama berkaitan dengan, namun tidak terbatas pada hubungan antara masyarakat dan ekonomi. Adapun pencetus dan pemikir sosiologi Marxisme salah satunya yaitu Karl Marx, dan beliau merupakan seorang filsuf. Biasanya persoalan-persoalan kunci yang bisa ditemui dalam sosiologi Marxisme itu meliputi beberapa konsep. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana model mengendalikan pekerja. Yang kedua mengenai bagaimana cara mempengaruhi kelas sosial. Yang ketiga yaitu mengenai hubungan antara pekerja, modal, dan kebudayaan. Dan yang keempat yaitu bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi ketidaksesuaian seperti yang berkaitan dengan faktor gender dan ras. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengenai apa peran penegak hukum dan masyarakat sosialis. Dalam bidang teori sosiologi Marxisme itu diakui sebagai salah satu paradigma sosiologi yang paling utama dan dikaitkan dengan konflik dan teori kritis. Berbeda dengan Marxisme dan filsafat Marxis. Marxisme sosiologis itu tidak banyak memberikan perhatian pada penciptaan revolusi kelas, malah mengejar pengembangan studi masyarakat, politik, ekonomi yang objektif daripada filsafat praksis yang lebih kritis. Dengan demikian dapat dipahami sebagai bidang sosiologi ekonomi. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai implikasi atau implementasi dari teori sosiologi Marxisme. Saya mencoba untuk mencari implementasi dari teori sosiologi Marxisme yang saya temukan melalui novel yang berjudul Animal Farm karya George Orwell, agar lebih mudah atau menjadi pengantar untuk memahami mengenai teori sosiologi Marxisme. Pembahasan juga nantinya akan saya hubungkan dengan salah satu sosiologi, yaitu dari kacamata sosiologi pengarang. Buku ini merupakan novel alegori politik yang ditulis oleh George pada masa Perang Dunia yang kedua sebagai satir atau totalitarisme Uni Soviet. Garis besar dari cerita novel ini yaitu sebuah upaya kudeta atau sebuah pemberontakan para hewan ternak untuk menciptakan sebuah dunia di mana binatang akan berkuasa atas dirinya sendiri. Kemudian pemberontakan itu nantinya akan benar-benar terjadi dan kekuasaan manusia akan digulingkan. Namun kekuasaan ternyata sungguh memabukkan. Para hewan ternak yang berkuasa itu berbelok menjadi penguasa yang tak kalah buruk dari kepemimpinan manusia, di mana pemimpin itu harus selalu benar atau tiran. Kemudian
Kemudian kekuasaan terbagi menjadi dua kubu. Dualisme itu tidak dapat atau tidak bisa dihindari, sehingga salah satu harus ada yang disingkirkan agar hanya ada satu kepemimpinan yang absolut, meski harus menggunakan jalan kekerasan. Dari garis besar tersebut, saya mendapati beberapa kutipan yang terdapat pada novel yang berjudul Animal Farm karya George Orwell yang telah saya analisis dengan menggunakan teori sosiologi Marxisme, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana model mengendalikan pekerja. Representasi pemikiran materialisme historis Marx mengenai atau meliputi dari gerak sejarah. Karl Marx digambarkan sebagai mayor tua, seekor babi yang disegani oleh penduduk Johannes Farm. Sejarah menurut mayor tua merupakan perjuangan kelas atau manifesto komunis. Mayor tua itu pada saat itu mendapatkan sebuah ilham atau mimpi bahwa adanya ide revolusi untuk pembebasan dari ketertindasan. Ia menekankan betapa pentingnya kesadaran kelas. Relasi sosial yang terjadi di peternakan Pak Johannes selama ini menghisap kelas-kelas sosial menjadi dua kelas sosial, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis itu diduduki oleh Pak Johannes, dia sebagai pemilik modal, sedangkan mereka para binatang hanya menduduki kelas proletar. Kemudian hubungan antara pemilik peternakan yang bernama Pak Johannes dengan para hewan ternak yang merupakan alegori dari pemodal atau modal dengan guru. Itu awalnya hubungan antara borjuis atau pemilik modal yang bisa disebut dengan Pak Johannes dengan kaum proletar atau kelas bawahnya pemodal yang pada novel itu diibaratkan sebagai hewan ternak, itu tidak mengalami problematika atau masalah sama sekali. Tapi seiring berjalannya waktu, kaum borjuis itu memperlakukan kaum proletar itu dengan semaunya dan sewenang-wenang. Dan kaum proletar atau hewan yang ada di peternakan itu sangat merasakan apa yang dilakukan oleh kaum borjuis kepadanya. Maka kaum proletar atau para hewan ternak itu melakukan sebuah pemberontakan dan mempunyai tujuan bagaimana agar kaum proletar atau hewan pada peternakan tersebut itu bisa hidup dengan tanpa kerja paksaan yang dilakukan oleh kaum borjuis atau pemodal yang dalam novel tersebut diibaratkan atau sebagai Pak Johannes. Kemudian persoalan kedua yaitu mengenai bagaimana cara mempengaruhi kelas sosial. Meneruskan wasiat mayor tua, Snowball, salah satu seekor babi, itu berusaha menggerakkan penduduk Johannes Farm untuk bersatu melakukan pemberontakan sehingga tumbanglah kekuasaan Pak Johannes. Di bawah pemerintahan baru Snowball, mereka bersepakat untuk mengganti nama peternakan menjadi Animal Farm dan menetapkan sebuah aturan baru tentang kesetaraan binatang. Mereka saling bahu-membahu untuk mengelola peternakan hingga Animal Farm menjadi peternakan yang sukses, masyhur dan kuat. Bahkan mereka berhasil mengusir Pak Johannes dari aliansinya yang hendak merebut peternakan itu kembali dengan strategi yang sangat cantik. Di sisi lain, Napoleon, salah seekor babi hitam, dia tidak sependapat dengan kepemimpinan Snowball. Ia menyiapkan kekuatannya sendiri dengan mengadopsi anak-anak anjing dan membesarkannya sebagai serdadu tamengnya. Dia juga merekrut seekor babi yang pandai beretorika bernama Squaller. Singkat waktu, Napoleon berhasil mengkudeta kekuasaan Snowball dengan menyebarkan mosi tidak percaya akan kepemimpinannya dan mengambil alih posisi tertinggi di peternakan Animal Farm. Pada masa kekuasaan Napoleon banyak terjadi kecurangan
kemudian manipulasi kerja, dan hasil serta praktik kapitalisme itu kembali terulang lagi. Perjanjian kesetaraan binatang itu dihapuskan dan diganti dengan tambahan kecuali babi. Adalah kelas tertinggi di antara binatang-binatang. Babi mendapatkan jatah makanan yang lebih dengan dalih mereka bekerja lebih berat menggunakan otaknya. Sedangkan para binatang lainnya harus melakukan kerja fisik yang sangat berat untuk membangun sebuah kincir angin, hanya mendapatkan jatah yang lebih sedikit dan tidak sepadan dengan apa yang telah diusahakannya. Ketika proses pembangunan kincir angin ini telah terlihat, jelas terjadinya aliansi atau pengasingan yang dialami oleh binatang-binatang bekerja. Kemudian persoalan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana faktor ekonomi itu mempengaruhi ketidaksesuaian seperti yang berkaitan dengan gender dan ras. Faktor ekonomi itu mempengaruhi ketidaksesuaian dengan gender dan ras. Dapat dibuktikan dengan kutipan yang terdapat pada novel karya George, diantaranya yaitu saat itu manipulasi kerja dan hasil praktik kapitalisme kembali terulang saat peternakan sudah diambil alih oleh para binatang di bawah kekuasaan babi. Perjanjian kesetaraan binatang itu sudah dihapuskan dan diganti dengan tambahan kecuali babi. Adalah kelas tertinggi di antara binatang-binatang yang lain. Babi mendapatkan jatah makanan yang lebih dengan dalih mereka bekerja lebih berat menggunakan otaknya. Sedangkan para binatang lainnya hanya mendapatkan jatah yang lebih sedikit dan tidak sepadan dengan yang telah diusahakannya. Ketika proses pembangunan kincir angin ini telah terlihat jelas terjadinya aliansi atau pengasingan dialami oleh seekor binatang-binatang bekerja. Di antaranya yang pertama yaitu pekerja tidak memiliki hubungan apapun dengan hasil kerjanya. Mereka hanyalah kaum yang dipaksa bekerja untuk ditukarkan dengan iming-iming keberhasilan peternakan atas kerja keras mereka sendiri. Padahal mereka tidak menikmati hasil usahanya. Hasil usahanya dimiliki sepenuhnya oleh pemilik atau penguasa. Yang kedua, bekerja melakukan kerja hanya untuk rutinitas, bukan merupakan proses produksi. Yang ketiga, bekerja bukanlah makhluk yang mengaktualisasikan dirinya secara bebas, menentukan tujuan yang otonom. Mereka hanya memenuhi fungsi hewan saja, yaitu makan, minum, dan reproduksi. Dan kemudian yang terakhir yaitu bekerja dikondisikan untuk saling berkompetensi sehingga mengasingkan diri satu sama lain. Kemudian penduduk animal farm lainnya itu tidak mengerti bahwa mereka sedang dimanfaatkan oleh penguasa pada saat itu, kecuali Benjamin atau seekor keledai yang sudah tua. Bahkan Benjaminlah yang pertama kali menyadari bahwa boxer dijual oleh Napoleon karena ditengarai akan menghambat dan mempengaruhi kinerja binatang lain di animal farm. Mereka terlampau patuh terhadap penguasa, terlalu fanatik sehingga tidak dapat memilah titah kepemimpinannya. Hal ini merupakan satir dan kehidupan nyata. Selama ini keledai identik dengan simbol yang bodoh. Akan tetapi dalam cerita dapat disimpulkan bahwa penduduk animal farm lainnya, mereka yang tidak sadar akan dirinya sedang ditindas dan tetap diam saja walaupun tahu ditindas, tidak mau mengusahakannya, adalah lebih bodoh daripada keledai. Kemudian persoalan yang kelima yaitu mengenai peran penegak hukum dalam masyarakat sosialis. Fungsi penegak hukum dalam masyarakat yang dipotret melalui novel ini sejatinya itu berfungsi menjaga batasan ideologi setiap masyarakat agar memiliki cara pandang yang sama dalam berhubungan dalam lingkup ruang masyarakat baru atau animal farm. Namun fungsi ini distorsi sedemikian rupa sehingga penegak hukumlah yang menjadi
punggawa-punggawa untuk menggeser ideologis ke arah yang bertolak belakang dengan visi awal terbentuknya animal farm atau peternakan binatang. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir yaitu teori sosiologi Marxisme yang telah saya implikasikan atau saya implementasikan pada novel yang berjudul Animal Farm karya George Orwell. Itu saya hubungkan dengan sosiologi pengarang, dan jika dihubungkan dari segi kacamata sosiologi pengarang, dalam novel ini pengarang tidak begitu saja menulis dan mengangkat masalah Marxisme. Dalam novelnya pengarang mempunyai alasan, diantaranya yaitu karena ia ingin menunjukkan bahwa kegagalan seringkali terletak pada proses revolusi, dikarenakan para pemimpinnya mengabaikan pihak-pihak yang seharusnya dilayani oleh revolusi. George juga berbagai harapan pada abad ke-20 akan adanya revolusi sosialis yang mengubah dan merekonstruksi masyarakat. Melalui novelnya, ia juga menekankan fakta bahwa yang menjadi tujuan revolusi itu seringkali menjadi korban, bukan penerima manfaat. Kemudian salah satu faktor terpenting yang menyebabkan George itu membuat sindiran politik ini yaitu ketakutan terbesarnya bahwa seseorang akan mudah melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Permasalahan ekonomi, sosial, dan khususnya politik pada zaman merupakan faktor utama yang mendorong George, seorang memiliki kecerdasan politik dan moral yang hebat, untuk menulis novel tersebut, sebuah kisah yang menyentuh inti permasalahan dan kegelisahan dunia kontemporer. Kemudian pembahasan yang terakhir kali yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai ringkasan atau kesimpulan inti dari teori sosiologi Marxisme. Berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya teori sosiologi Marxisme itu nyatanya memang berbeda dengan teori Marxis. Teori sosiologi Marxisme merupakan teori yang fokus dan memusatkan perhatian pada hubungan antara masyarakat dengan ekonomi, akan tetapi tidak terbatas hanya pada dua hubungan itu saja. Sedangkan teori Marxisme merupakan sebuah kritik terhadap paham kapitalisme, atau teori sosiologi Marxisme merupakan teori yang diadopsi oleh pemikir atau pencetus yang bernama Karl Marx. Sekian penjelasan dari kami mengenai teori sosiologi Marxisme yang sudah kami analisis dan kami implementasikan melalui novel yang berjudul Animal Farm karya George Orwell, dan kemudian kami hubungkan dengan sosiologi pengarang. Semoga video